Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat RSUD Banyumas. Pagi ini ketemu dengan saya, Umi Faridah, selaku pembawa acara Dopokan Putri Domas. Putri Domas itu singkatan seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Materi dan informasi kali ini kita akan bahas tentang mengenal lebih dekat pelayanan dokter spesialis bedah mulut RSUD Banyumas. Apa sih bedah mulut itu dan pelayanan apa saja yang bisa dilayani oleh dokter spesialis bedah mulut? Sahabat sehat RSUD Banyumas, yuk kita temui dokter spesialis bedah mulut RSUD Banyumas. Dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Sehat? Baik. Gimana ibu? Ada yang bisa saya bantu? Ini dok, dari sahabat sehat RSUD Banyumas itu kepengen tahu mengenai bedah mulut yang ada di RSUD Banyumas. Boleh kita waktu sebentar ya dok? Monggo, silakan. Ini dok, sahabat sehat RSUD Banyumas itu kepengen tahu mengenai apa sih bedah mulut itu dan ruang lingkupnya itu apa aja. Untuk bedah mulut adalah ruang lingkupnya di arah mulut dan maksilofasial, artinya area wajah, di mana tindakan-tindakan bedah mulut yang dilakukan adalah contohnya yang paling reguler kita kerjakan adalah kasus-kasus gigi terpendam, di mana kasus-kasus gigi terpendam kalau tidak ditangani bisa mengarah ke infeksi, mengarah ke kista, dan mengarah bisa jadi suatu saat trauma adanya patah tulang di regio tulang mandibular atau tulang bawah. Terus kemudian yang dilakukan yang lain adalah kita juga menangani tentang penataraksaan tumor yang ada di rongga mulut dan maksilofasial. Yang kita kerjakan selain itu tadi juga pasien-pasien trauma yang mengenai akibat kecelakaan yang mengenai daerah wajah kita lakukan. Contohnya ada fraktur di daerah rahang atas kita kerjakan, rahang bawah kita kerjakan. Terus kemudian juga kasus-kasus yang terjadi kelainan pada celah bibir, celah langit-langit kita juga mengerjakan. Terus untuk area estetiknya, apabila pasien-pasien membutuhkan perawatan gigi yang mengganti ditanam dalam tulang atau implan, kita juga mengerjakan. Nah ini mengenai kasus-kasus bedah mulut itu dok, apakah dilakukan tindakannya itu bisa dengan rawat jalan atau dengan rawat inap gitu dok? Untuk kasus-kasus bedah mulut, apabila dia simpel dan mudah dikerjakan, contohnya pencabutan dengan penyulit, kasus-kasus gigi impaksi yang posisinya mudah dan jumlahnya cuma satu gigi, itu kita lakukan dengan rawat jalan. Tetapi apabila kasus-kasus yang butuh penanganan lebih lanjut, misalnya gigi terpendam yang ekstrim posisinya dan tingkat kesulitannya tinggi, maka akan dilakukan di kamar operasi. Terus kita juga memilah di mana kasus-kasus di rawat jalan dipakai dengan lokal anestesi. Jadi apabila ada kuat untuk pelayanan dan tindakan di rawat jalan dilakukan tindakan di rawat jalan. Tapi apabila kita butuhkan untuk penanganan yang lebih lanjut, maka kita lakukan di kamar operasi. Kemudian ini dok, untuk tindakan bedah mulut itu, misalnya kalau di rawat jalan itu bisa memakan waktu berapa lama dok? Misalnya contohnya pencabutan gigi yang ini
relatif mudah kayak gitu ya dok, kan mungkin dilakukan di rawat jalan ya, itu biasanya memakan waktu kurang lebih berapa lama dok? Untuk tindakan-tindakan operasi di rawat jalan, yaitu biasanya kita perjanjian dengan pasien sekitar plus minus 1 jam, karena tindakannya kan butuh membuka gusi, mengurangi tulang, membelah gigi, terus kemudian terakhirnya kita jahit. Okay. Jadi sekitar 1 jam, tapi rata-rata yang kita kerjakan sekitar 30 menit. Kalau di rawat inap kira-kira sampai berapa dok? Untuk rawat inap kita tergantung dari jenis kasusnya, yaitu misalnya butuh perbaikan keadaan umum, contohnya pasien-pasien abses, ya kita menunggu sampai betul-betul pasien siap untuk dilakukan tindakan operasi. Tapi untuk kasus-kasus reguler, misalnya pencabutan gigi terpendam, itu biasanya cuma 3 hari 2 malam. Untuk rawat inapnya ya? Untuk rawat inapnya. Ini dok, untuk pelayanan bedah mulut tentunya kan membutuhkan biaya yang mahal ya dok. Ini sih kurang lebih kira-kira berapa ya dok? Dan apakah bisa di-cover sama BPJS kayak gitu dok? Untuk di rumah sakit umum Banyumas ini kan sudah bekerjasama dengan BPJS, maka apabila sudah dirujuk dari fase pertama, maka akan selanjutnya dilakukan tindakan di rumah sakit Banyumas akan gratis karena tercover oleh BPJS. Untuk kasus-kasus patah tulang, trauma di maksilofacial bisa menggunakan jasa raharja. Dan apabila diperlukan untuk tindakan dengan segera atau tidak menggunakan jaminan, kita juga melayani atau alias umum. Oke. Berarti kalau BPJS pun juga misalnya kelasnya kelas 2 gitu ya dok, kita pengen naik ke ruangan kelas 1 itu boleh ya dok ya, untuk naik kelasnya itu diperbolehkan ya? Boleh, tapi sesuai dengan aturan BPJS, apabila jatahnya kelas 2 kemudian naik ke kelas 1 maka ada namanya iur biaya, tapi tidak boleh dari kelas 2 naik ke VIP. Kemudian ini untuk mengenai jam pelayanan dokter di rawat jalan sama di rawat inap bagaimana dok? Untuk rawat jalan, karena saya sebagai KNS di Rumah Sakit Banyumas, maka jam pelayanan dibagi setiap hari, dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pagi yaitu jam 8 sampai jam 10. Kemudian saya operasi, kemudian sesi siangnya jam 11 sampai selesai. Berarti setiap hari bukan dok ya, di RSUD Banyumas kita melayani untuk pelayanan bedah mulutnya ya. Kemudian ini dok, ini tentunya kan sahabat RSUD Banyumas juga kepengen tahu nih kiat-kiat apa saja yang bisa untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, meningkatkan apa ya, biar gigi kita itu nggak bolong, biar gigi kita jangan sampai terjadi bengkak kayak gitu, gimana dok? Kiat-kiatnya apa saja? Untuk kiat-kiatnya ya otomatis seperti anjuran pemerintah, yaitu jaga oral hygiene atau kebersihan rongga mulut, dimana kita harus menyikat gigi minimal 2 kali, yaitu pagi setelah makan pagi dan malam sebelum tidur. Terus kemudian juga kontrol ke dokter gigi selama rutin 6 bulan sekali. Nah, untuk kemudian apabila sudah terjadi lubang atau giginya sudah bermasalah, silakan datang ke dokter gigi atau ke dokter bedah mulut untuk dilakukan penanganan. Karena kalau gigi lubang dan akar belum ditangani, minum obat terus sembuh tapi kambuh karena giginya sendiri belum dilakukan tindakan. Biasanya datang ke tempat saya dan mulut kondisinya sudah terjadi abses atau bengkak di pipi sampai meluas ke leher. Itu sangat berbahaya alias mengancam nyawa. Ya demikian sahabat sehat RSUD Banyumas,
bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan Dr. Gigi Sankurnia, SPBMM. Beliau adalah Dr. Gigi Bedah Mulut RSUD Banyumas yang menangani kasus-kasus mengenai bedah mulut, ya Dok, seperti itu ya Dok. Terima kasih Dr. Ferry atas informasinya, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sahabat-sahabat sahabat sehat di RSUD Banyumas. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi gitu dengan mungkin dengan tema yang lain gitu, yang seputar bedah mulut, tapi mungkin dikhususkan mengenai penanganan yang lebih spesifik lagi, mungkin seperti itu gitu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.